Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ismail, NPM 192191028 dari kelas 2A Punjas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis model kurikulum pendidikan jasmani. Adapun tujuannya, maksud saya rumusan masalahnya di sini, apa saja model kurikulum pendidikan jasmani itu. Selanjutnya, apa itu model kurikulum developmental education movement. Terus apa itu model kurikulum sport education. Selanjutnya ada apa itu model kurikulum personal meaning. Baik, langsung saja ke isinya. Yang satu, model developmental education atau perkembangan. Model perkembangan menempatkan peserta didik pada inti kurikulum. Guru merencanakan pelajaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan minat anak. Peserta didik memutuskan pemanfaatan gerakan dalam kehidupannya dan berpikir positif, reflektif akan konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. Ditambahkan oleh Jewat, Bain, dan Ernest pada tahun 1994 bahwa model ini merefleksikan orientasi aktualisasi diri yang menekankan pada pertumbuhan siswa secara individual. Pembuatan kurikulum merencanakan program berdasarkan tingkat perkembangan siswa pada saat itu. 95% kurikulum pendidikan jasmani sekolah dasar di Amerika Serikat adalah model ini karena dipercayai bahwa semua ranah peserta dikembangkan secara seimbang. Tujuan model ini adalah kepuasan diri, kompeten melakukan aktivitas jasmani, memiliki kepatutan individu, mampu bersosialisasi dan menentukan pilihan secara bertanggung jawab, serta mampu mengintegrasikan pengalaman. Program ini akan dilaksanakan mempunyai ciri-ciri berikut: pendekatan holistik dalam mencari identitas pribadi, beragam kesempatan untuk perkembangan yang maksimal, lingkungan yang sehat yang menjamin individu. Selanjutnya ada model movement education atau gerakan. Model analisis gerakan ini berkembang pada tahun 1920-an dan 1930-an. Kini telah dikembangkan ke dalam suatu kurikulum pendidikan jasmani yang menekankan keutamaan akan pemahaman gerakan dari sudut pandang biomekanik dan estetik. Model ini berdasarkan atas pendekatan penguasaan keahlian dalam mengembangkan programnya. Aktualisasi diri dan proses belajar ditemukan pula dalam model ini. Penguasaan keahlian terlihat dalam programnya yang mengarahkan peserta didik agar memahami struktur gerakan dan mengembangkan potensi peserta didik agar bisa bergerak secara terampil. Jewet dan Bain dan Ennis pada tahun 1994 menyatakan bahwa dalam model analisis gerakan, peserta didik belajar menganalisis gerakan berdasarkan konsep badan atau apa yang dilakukan badan, usaha atau bagaimana badan bergerak, ruang atau di mana badan bergerak, dan hubungannya atau hubungan apa yang terjadi. Juga mereka menerapkan konsep tersebut untuk berbagai macam kegiatan olahraga gerakan manusia. Peserta didik meningkatkan kemampuan untuk mencapai tingkat gerak yang terampil. Mereka mengidentifikasi dan menerapkan konsep gerak yang terampil ke dalam prestasi dirinya sendiri dan teman sekelasnya. Selanjutnya, Nichols menyatakan bahwa agar penyiapan peserta didik menjadi seorang yang giat berlatih sepanjang hayat, maka pengajaran pendidikan jasmani harus menghasilkan hal-hal sebagai berikut. 1. Perkembangan pemahaman tentang belajar gerak manusia. 2. Pencapaian keterampilan gerak dasar dan keterampilan olahraga yang lebih tinggi dan memahami kegunaannya untuk berbagai kegiatan jasmani di masa kini dan masa depan. Yang ketiga, perkembangan pemahaman tentang konsep kebugaran jasmani.
yang berkaitan dengan kesehatan. Yang keempat, perkembangan sikap yang sesuai dan keterampilan sosial yang penting agar berhasil dalam berolahraga. Karakteristik program yang dikembangkan dalam model ini adalah pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan keterampilan gerakan yang terintegrasi dalam suatu kesatuan, ruang lingkup, dan tahapan isi pelajaran atas tema atau konsep gerak, menekankan pada kemampuan memecahkan masalah. Yang selanjutnya, model sport education atau pendidikan olahraga. Model ini dikembangkan oleh Siddentop berdasarkan atas asumsi bahwa satu, olahraga adalah bentuk lanjut dari bermain. Yang kedua, olahraga merupakan kegiatan penting dari kebudayaan. Yang ketiga, peserta didik harus berolahraga lewat pendidikan jasmani karena asumsi kedua. Dan keempat, keikutsertaan peserta didik dalam olahraga harus sesuai dengan perkembangannya. Siddentop menyatakan bahwa pendidikan olahraga merupakan suatu model kurikulum dan pengajaran yang dikembangkan untuk program pendidikan jasmani di mana peserta didik tidak hanya belajar secara lengkap bagaimana cara berolahraga, tetapi juga belajar mengkoordinir dan mengatur kegiatan olahraga. Seperti peserta didik juga belajar bertanggung jawab secara pribadi dan keterampilan sebagai anggota kelompok secara efektif. Tujuan yang ingin dicapai oleh kurikulum model ini adalah satu, meningkatkan minat peserta didik terhadap kegiatan olahraga agar mereka berpartisipasi secara sukarela. Yang kedua, mengembangkan pemahaman, kemampuan strategi dan keterampilan dalam berolahraga. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman akan lingkungan olahraga dan meningkatkan etika berperilaku dalam berolahraga. Ciri-ciri yang terdapat dalam program model ini adalah peserta didik belajar berpartisipasi dalam kegiatan bermain dan berolahraga yang dilaksanakan di dalam suatu lingkungan yang kondusif. Semua peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengikuti kompetisi yang dilaksanakan di dalam sekolah. Selanjutnya ada model personal meaning. Model kurikulum personal meaning memastikan bahwa agar pengalaman siswa bersifat mendidik, maka pengalaman itu harus mempunyai makna dan keberartian untuk seorang individual. Untuk menerapkan model ini diperlukan Purpose Process Curriculum Framework atau PPCP. Suatu kerangka kerja teoritis yang memasukkan dua dimensi ke dalamnya, yaitu dimensi tujuan dan dimensi proses. Dimensi tujuan berperan sebagai petunjuk bagi para perencana untuk memutuskan hakikat dan ruang lingkup isi kurikulum. Dimensi tujuan ini meliputi 22 pertanyaan tujuan yang menampilkan motif atau maksud siswa dalam mengikuti kegiatan gerak, sehingga dapat dilihat juga sebagai tujuan dari pendidikan jasmani secara keseluruhan. Sedangkan dimensi proses berperan sebagai pola klasifikasi untuk mengidentifikasi keseluruhan proses pembelajaran gerak. Terdapat 7 kategori proses gerak yang dapat menggambarkan dan memberikan taksonomi tujuan pengajaran dalam domain psikomotor. Kategori proses ini meliputi perceiving atau merasakan, patterning atau mempolakan, atau selanjutnya adapting atau menyesuaikan, refining atau menghaluskan, varying atau memvariasikan, improvising atau mencari yang baru, dan composing atau menciptakan. Kritik model ini terutama yang berpedoman pada VVFC berada di sekitar dilema atau mengartikan dan menerjemahkan model ke dalam praktek. Terdapat sedikit sekali contoh model ini dalam wilayah praktek, sehingga para guru mendapat kesulitan dalam menerjemahkan tujuan-tujuan untuk melaksanakan program penjas ke dalam pernyataan tujuannya. Selanjutnya ada model Health Related Physical Fitness. Model kurikulum kebugaran jasmani ini atau sering disebut sebagai model pendidikan kebugaran hampir sama dengan model perkembangan. Ciri model pendidikan kebugaran yang membatasi manfaatnya pada wilayah kesehatan dengan tujuan utama meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Sebagaimana dirumuskan oleh banyak pihak, kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk
melaksanakan tugas sehari-hari secara cukup intensif dan kesiagaan penuh tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, dengan energi yang cukup untuk menikmati waktu luang dan menjalani situasi-situasi yang tidak terduga. Dilihat dari target pencapaian yang harus dipenuhi, maka mode ini melandaskan pada orientasi nilai disciplinary mastery. Banyak pihak membedakan aspek kebugaran ke dalam dua jenis kebugaran, yaitu kebugaran yang dikaitkan dengan fisik semata atau physical fitness, yang di dalamnya termasuk kebugaran sistem kardiovaskuler atau kekuatan otot, daya tahan otot, kelenturan dan komposisi tubuh, dan kedua, kebugaran yang berkaitan dengan kemampuan gerak atau motor fitness, yang memastikan unsur-unsur seperti kecepatan, kelincahan, power, keseimbangan, koordinasi, dan waktu reaksi. Tentunya dalam mode pendidikan kebugaran, tujuan utamanya adalah mencapai kebugaran jenis pertama, tetapi diyakini bahwa kegiatan yang dipilih pun harus senantiasa memasukkan upaya memperbaiki kualitas dan dari jenis kebugaran yang kedua. Kritik terhadap mode ini adalah di sekitar sempitnya fokus dari program yang bisa ditawarkan, sehingga baik guru maupun siswa bisa menimbulkan rasa bosan, kesan terlalu restriktif dan terlalu sederhana. Selanjutnya ada kesimpulan. Karena perbedaan yang telah disebutkan di atas tidaklah bermanfaat untuk menentukan model yang paling baik, akan lebih berguna bila mempelajari kelebihan dan kekurangan setiap model. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap model, maka akan lebih mudah untuk mempelajari karakteristiknya. Perencanaan dan pembuatan kurikulum perlu memahami karakteristik, termasuk kelebihan dan kekurangan setiap model agar bisa membuat keputusan yang benar. Baik, dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.